Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, yaitu tentang kebahasaan teks cerita sejarah. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang struktur teks cerita sejarah. Baiklah, untuk pertemuan sekarang yaitu kebahasaan teks cerita sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti yang diketahui bersama, bahwa bahasa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya. Seorang pembaca, kita harus memiliki kompetensi sastra, yakni keseluruhan konvensi yang memungkinkan pembaca dan pemahaman karya sastra. Yang pertama, dalam kebahasaan teks cerita sejarah, yaitu menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau, keterangan waktu merupakan keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa itu berlangsung. Biasanya menunjukkan masa lampau. Contohnya, pada zaman, pada waktu, pada tahun, dan lain-lain. Banyak contoh yang lainnya. Itu yang menunjukkan masa lampau. Seperti contoh dalam kalimat, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Berarti di sini telah menunjukkan masa lampau karena sudah dilalui. Yang kedua, kaidah kebahasaan yang menyatakan urutan waktu. Di mana di sini kalimatnya menggunakan konjungsi kronologis dan temporal. Konjungsi temporal adalah sebuah kata hubung yang menandai waktu. Berdasarkan letaknya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada intra kalimat, ada antar kalimat. Kalau intra kalimat, konjungsi yang berada di dalam satu kalimat. Contohnya setelah, lalu, kemudian. Contoh yang intra kalimat dengan konjungsi setelah. Contohnya, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Itu yang menggunakan intra kalimat. Kalau yang antar kalimat, konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan lainnya. Contohnya, selanjutnya, sebelumnya. Itu untuk antar kalimat. Baiklah, untuk yang ketiga, kaidah kebahasaan yang menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya, membaca, menulis, menggenggam, bersimpuh, melanjutkan. Contoh misalnya kata kerja material dengan menulis. Saya sedang menulis puisi. Ya, berarti menulis menunjukkan kata kerja material. Kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu menggunakan kalimat tak langsung. Kalimat tak langsung berarti menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya,
mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Berarti di sini menggunakan kalimatnya kalimat tak langsung. Contoh dalam kalimat, menurut pendapat dokter bahwa obat bisa menghilangkan rasa sakit. Itu menurut dokter. Berarti secara tidak langsung, dokter mengatakan bahwa obat tersebut bisa menghilangkan rasa sakit. Ayah, contoh yang kedua, ayah mengatakan bahwa kamu harus rajin belajar. Atau ayah mengatakan bahwa Nanda harus rajin belajar. Berarti kata ayah bahwa Nanda itu harus rajin belajar. Kaidah kebahasaan yang kelima, yaitu menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Contohnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menyatakan, dan menganggap. Contoh dalam kalimat, saya mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Itu berdasarkan mental. Saya merasakan apa yang dia rasakan. Itu kata kerja mental, berarti berhubungan dengan perasaan. Baiklah, untuk yang keenam, yaitu kaidah kebahasaan yang menggunakan dialog. Contoh, untuk menggunakan dialog, hal ini ditunjukkan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Berarti cirinya menggunakan tanda petik ganda. Contohnya, mana surat itu? Berarti secara dialog, secara langsung diungkapkan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana yang berhubungan dengan kata sifat. Contohnya, panjang, pendek, manis, pahit, itu menunjukkan kata sifat. Demikianlah untuk kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam novel sejarah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam novel sejarah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.